Oke, pembahasan yang pertama itu ada kapasitas panas atau kapasitas kalor. Kapasitas kalor merupakan salah satu konsep yang penting dalam ilmu fisika, terutama dalam studi tentang perubahan suhu dan energi panas. Dalam konteks termodinamika, kapasitas kalor mengacu pada jumlah energi panas yang diperlukan untuk meningkatkan suhu suatu benda. Rumusnya ada Q sama dengan M kali C kali delta T. Yang kedua itu ada kapasitas kalor jenis. Kapasitas kalor jenis yang sering disingkat sebagai C adalah kapasitas kalor spesifik per unit massa suatu benda. Kapasitas kalor jenis biasanya dinyatakan dalam satuan Joule per kilogram per derajat Celcius. Kapasitas kalor jenis lebih berguna dalam perhitungan energi panas yang terlibat dalam perubahan suhu suatu sistem yang melibatkan perubahan massa. Rumusnya itu ada C sama dengan Q bagi M kali delta T. Pada gambar yang berikut ini itu ada tabel terkait kalor jenis di berbagai zat ya, dari air sampai ke timbal. Pembahasan selanjutnya itu ada perubahan kalor. Kalor bisa mengubah suatu zat atau masing-masing benda pada dasarnya memiliki suhu yang lebih rendah dari nol mutlak. Jadi zat benda tersebut pasti memiliki kalor. Kandungan inilah yang kemudian akan menjadikannya penentu seberapa kalor yang dimiliki suatu benda tersebut. Kalor bisa mengubah wujud zat pada beberapa jenis zat benda jika diberikan kalor dalam satuan tertentu. Makanya zat benda tersebut akan mengalami perubahan. Misalnya, es yang dipanaskan atau diberi kalor, maka akan terjadi perubahan wujud dari yang semula padat menjadi cair atau bentuk gas. Selanjutnya itu ada pengukuran kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu dapat diukur menggunakan berbagai metode. Salah satunya metode yang umum digunakan adalah metode kalorimetri yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Dalam metode ini, benda yang sedang dipelajari ditempatkan dalam wadah isolasi termal yang disebut kalorimeter. Kemudian energi panas ditambahkan atau dihilangkan dari benda tersebut dan perubahan suhu diukur. Dengan menggunakan persamaan yang sesuai, kapasitas kalor dapat dihitung. Selain metode kalorimetri, ada juga metode lain yang digunakan untuk mengukur kapasitas kalor, seperti metode elektrik dan metode optik. Metode ini melibatkan pengukuran perubahan resistensi listrik atau perubahan intensitas cahaya yang terkait dengan perubahan suhu suatu benda. Berikut ini ada macam-macam perpindahan kalor. Yang pertama itu ada konduksi. Apa sih konduksi itu? Konduksi merupakan perpindahan kalor secara konduksi terjadi dengan melewati zat perantara seperti logam tanpa disertai perpindahan partikel-partikel secara permanen di dalam satu zat sendiri. Yang kedua itu ada konveksi. Konveksi merupakan salah satu perpindahan kalor yang melewati suatu zat disertai dengan perpindahan bagian zat-zat itu sendiri. Yang ketiga itu ada radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor yang tidak menggunakan zat perantara sama sekali. Radiasi ini tidak sama dengan konduksi dan konveksi dalam memindahkan kalor. Oke, selanjutnya ada entalpi. Jenis-jenis entalpi. Perubahan entalpi standar adalah perubahan entalpi yang diukur pada suhu 298 atau 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Perubahan entalpi standar ini dinyatakan dengan simbol delta H. Terdapat berbagai jenis perubahan entalpi standar diantaranya. Yang pertama ada perubahan entalpi pembentukan standar. Entalpi pembentukan adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol langsung dan unsur-unsurnya. Jika pengukuran dilakukan pada keadaan standar 298 K atau 1 atm dan semua unsur-unsur dalam standar, maka perubahan entalpi disebut entalpi pembentuknya standar. Entalpi pembentukan dinyatakan dalam kilojoule per mol atau kJ mol minus 1 kuadrat minus 1. Bentuk standar dari suatu unsur adalah bentuk yang paling stabil dari unsur itu pada keadaan standar 298 K 1 atm berdasarkan kesepakatan internasional entalpi. Pembentukan standar unsur-unsur dalam bentuk yang paling stabil bernilai 0. Di sini ada tabel 1 entalpi pembentukan dari beberapa zat. Teman-teman boleh disimak aja ya tabelnya.
Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan entalpi pembentukan, yaitu yang pertama ada zat yang dibentuk adalah 1 mol, yang kedua dibentuk dari unsurnya dalam bentuk standar, yang ketiga pada umumnya entalpi pembentukan senyawa bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa yang bersangkutan lebih stabil daripada unsur-unsurnya, dan yang keempat entalpi pembentukan unsur dalam keadaan standarnya, misalnya pembentukan grafit ditetapkan dengan 0. Yang kedua ada perubahan entalpi penguraian standar. Berdasarkan hukum Laplace, jumlah kalori yang dibebaskan pada pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya sama dengan jumlah kalori yang diperlukan pada penguraian senyawa tersebut menjadi unsur-unsurnya. Reaksi penguraian merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Oleh karena itu, sesuai dengan azas kekekalan energi nilai entalpi penguraian sama dengan entalpi pembentuknya, tapi tandanya berlawanan. Yang selanjutnya ada tabel yang kedua, entalpi penguraian dari beberapa zat. Nah, bisa disimak ya baik-baik oleh teman-teman. Dan yang ketiga ada perubahan entalpi pembakaran standar. Reaksi suatu zat dengan oksigen disebut reaksi pembakaran. Zat yang mudah terbakar adalah karbon, hidrogen, belerang, dan berbagai senyawa dari unsur tersebut. Pembakaran dikatakan sempurna jika A. Karbon terbakar menjadi CO2, hidrogen atau H terbakar menjadi H2O, yang C belerang, S terbakar menjadi SO2. Perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol suatu zat yang diukur pada 298 K 1 atm disebut entalpi pembakaran standar. Entalpi pembakaran dinyatakan dalam kilojoule per mol. Kj mol kuadrat minus 1. Pembakaran selalu membebaskan kalori sehingga nilai entalpi pembakaran selalu negatif. Selanjutnya ada tabel yang ketiga, boleh disimak ya teman-teman. Tabel yang ketiga yaitu entalpi pembakaran dari beberapa zat. Yang selanjutnya ada perubahan entalpi netralisasi standar. Entalpi netralisasi adalah perubahan entalpi pada penetralan asam pada penetralan asam oleh basa membentuk 1 mol air. Contohnya seperti berikut. Nah, perubahan entalpi standar delta H adalah suatu perubahan entalpi yang diukur pada kondisi standar, yakni suhu 298 K atau 250 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jenis-jenis perubahan entalpi standar adalah perubahan entalpi pembentukan standar, perubahan entalpi pembakaran standar, dan perubahan entalpi netralisasi standar. Selanjutnya ada penentuan entalpi reaksi berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar. Kalau suatu reaksi dapat ditentukan berdasar data entalpi pembentukan zat pereaksi dan zat produknya. Dalam hal ini zat pereaksi dianggap terlebih dahulu terurai menjadi unsur-unsurnya, kemudian unsur-unsur tersebut bereaksi membentuk zat produk. Entalpi pembentukan zat yang diukur pada kadar standar merupakan harga delta H. Oleh karena itu perubahan entalpi adapun rumus perhitungannya adalah delta H sama dengan sigma delta H dikurang sigma delta H atau reaktan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengantar kalorimetri. Kalorimetri itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang perubahan energi panas dalam suatu sistem. Nah, konsep ini itu sangat penting dalam berbagai bidang termasuk kimia, biologi, dan teknik. Selanjutnya, definisi dan konsep dasar kalorimetri. Yang pertama ada kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari satu benda ke benda lain karena adanya perbedaan suhu. Nah, satuan kalor dalam SI adalah joule, meskipun kadang digunakan dalam kalori. Satu kalori itu 4,184 joule. Lalu yang kedua ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat Celcius. Lalu ada kalor jenis. Nah, kalor jenis ini jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Selanjutnya ada peran kalorimetri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada bisa digunakan dalam memasak, mengukur energi yang dibutuhkan untuk memasak makanan seperti merebus air atau memanggang makanan. Lalu yang kedua ada kesehatan, menentukan kebutuhan kalori tubuh dan kandungan kalori dalam makanan. Lalu selanjutnya ada energi, mengukur efisiensi bahan bakar dan energi yang dihasilkan dari pembakaran. Nah, kehidupan sehari-hari ini bisa mengontrol suhu dalam sistem pendinginan seperti AC kulkas atau pemanasan dalam pemanasan ruangan.
Lalu ada aplikasi kalorimetri dalam industri makanan. Kalorimetri digunakan untuk menentukan nilai gizi makanan dan mengontrol dalam proses pengolahan. Lalu ada industri kimia. Nah, kalorimetri ini digunakan untuk mengukur perubahan energi dalam reaksi kimia dan membantu optimalisasi proses produksi. Lalu yang terakhir ada industri bahan bangunan. Nah, kalorimetri digunakan untuk menentukan efisiensi bahan bangunan dalam menahan panas dan mengontrol suhu ruangan. Prinsip kerja kalorimeter. Nah, kalorimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor dalam proses fisik atau reaksi kimia. Nah, prinsip kerja kalorimeter melibatkan isolasi energi untuk mencegah kehilangan atau menambah kalor ke lingkungan. Nah, memiliki prinsip dasar hukum kekekalan energi. Ki diberikan itu sama dengan Ki yang diterima. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis kalorimeter dan penggunaannya. Yang pertama ada kalorimeter bom. Nah, di sini untuk mengukur perubahan energi dalam reaksi pembakaran. Lalu ada kalorimeter diferensial pemindaian atau DSC untuk mempelajari transisi termal seperti titik leleh dan titik didih. Lalu ada kalorimeter isotermal untuk mengukur perubahan entalpi dalam reaksi kimia. Selanjutnya ada langkah-langkah pengukuran dengan kalorimeter. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Kalorimeter itu harus dalam kondisi bersih dan terkalibrasi. Lalu masukkan zat yang akan diukur kalorinya. Lalu pengukuran awal, catat suhu awal sistem. Lalu proses pengukuran, biarkan sistem mencapai kesetimbangan termal. Lalu selanjutnya perhitungan, gunakan rumus kalor untuk menghitung energi panas. Yang terakhir ada kesimpulan dan peluang pengembangan kalorimetri. Ketepatan dalam pengukuran kalorimetri ini teknik yang teliti dan akurat untuk mengukur perubahan energi yang panas. Lalu pengembangan teknologi. Nah, pengembangan ini terus berlanjut menghasilkan alat yang lebih canggih dan efisien. Lalu aplikasi yang luas. Nah, kalorimetri memiliki aplikasi yang luas di berbagai bidang termasuk ilmu pengetahuan, teknik dan industri. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dari tutur kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.